Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman yang mendasari ibadah pelantikan Rektor UHN Medan dan UHN Pematang Siantar hari ini, kami pilih dari surat Roma pasal yang ke-12, ayat pertama sampai kedua. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kami bacakan sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, dan secara khusus kami menyapa Rektor terpilih Dr. Richard Napitupulu dan Dr. Mukhtar Panjaitan. Nasihat Rasul Paulus itu sangat sederhana. Kita semua dengan mudah memahami dan menghayatinya tanpa perlu membaca buku tafsir apapun. Rasul Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu. Itu adalah ibadahmu yang hidup, itu adalah yang sejati, itu adalah yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada 3 pokok renungan yang hendak kami sampaikan. Yang pertama, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Roma 2000 tahun yang silam, dan yang sekarang disampaikan kepada kita, disampaikannya demi kemurahan Allah. Dia menyampaikan nasihatnya demi kemurahan Allah, demi Allah yang pemurah. Apa maksudnya? Demi Allah yang telah menyatakan kita sebagai orang benar, walaupun kita berdosa, hanya kita percaya kepada Kristus. Dengarkanlah nasihat Paulus itu. Demi Allah yang telah membebaskan kita dari perhambaan dosa, sehingga kita tidak lagi wajib, tidak lagi harus, tidak lagi terpaksa tunduk kepada dosa dan kejahatan. Dengarkanlah nasihat itu. Demi Allah yang melalui baptisan membuat kita bersama-sama mati dan bersama-sama bangkit dengan Kristus. Dengarkanlah nasihat itu, Roma 6. Demi Allah yang telah memberikan kepada kita rohnya dan mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah dalam Kristus. Roma 8. Dengarkanlah nasihat itu. Demi Allah yang memberikan kita bermacam-macam karunia sesuai dengan kehendak bebasnya. Dengarkanlah nasihat itu, Roma 12.
Demi Allah yang mengajar kita saling mengasihi dan saling menerima dalam kepelbagaian dan perbedaan kita. Roma 14 dan 15, dengarkanlah nasihat itu. Demi Allah yang telah berkenan menyelamatkan kita hanya semata-mata karena anugerahnya. Hanya semata-mata karena beriman kepadanya. Hanya berdasarkan Injil, hanya untuk kemuliaan Bapa, hanya demi Kristus. Dengarkanlah nasihat itu. Yang kedua, apa nasihat yang disampaikan kepada kita demi kemurahan Allah yang telah kita sampaikan tadi? Yang terurai dalam semua surat Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tidak ada tubuh tanpa hati dan pikiran. Tidak ada hati dan pikiran tanpa tubuh. Karena itu ketika Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu, artinya kita diminta mempersembahkan diri dan hidup kita dengan segala aktivitasnya. Artinya kita diundang menjadikan totalitas diri dan hidup kita sebagai kurban, sebagai persembahan kepada Allah dan Kristus. Saudara-saudara, karena hidup kita telah dikorbankan atau telah kita jadikan persembahan, itu artinya kita diajak memahami dan menghayati bukan kita lagi yang memiliki dan menguasai tubuh, hati dan jiwa kita. Bukan lagi kita yang sepenuhnya memiliki diri kita, tetapi Allah yang kepadanya telah kita serahkan tubuh, jiwa dan segenap hidup kita itu. Sekali lagi, ketika kita mengaminkan apa yang dikatakan Paulus, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, itu artinya kita memahami dan menghayati tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, harta milik kita, segala yang ada pada kita bukan lagi sepenuhnya milik kita, tetapi milik Allah. Sebab itu kita tidak bisa suka-suka memperlakukan tubuh, jiwa, pikiran, harta milik, dan semua hidup kita. Dan menurut Paulus itulah korban atau persembahan yang hidup. Biasanya kurban atau persembahan itu mati. Hewan itu harus dipotong untuk dikurbankan. Tetapi ketika kita menjadikan tubuh, jiwa, dan hati kita menjadi kurban, maka itu adalah korban atau persembahan yang hidup. Apa artinya itu untuk event kita hari ini? Kepada Rektor Dr. Richard Nabitupulu dan Rektor Mukhtar Pakpahan, kami menyampaikan dari mimbar kudus ini, Mukhtar Panjaitan, persembahkanlah jabatan rektor itu Amang kepada Allah. Persembahkanlah semua wewenang dan kuasa dan jabatan rektor itu kepada Allah. Itu adalah persembahanmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetapi tentu bukan hanya untuk kedua rektor terpilih, tetapi untuk kita semua, komunitas dan pemilik kepentingan dari Universitas HKBP Nomensen. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan Universitas HKBP Nomensen baik di Medan maupun di Pematang Siantar. Dengan semboyannya Pro Deo et Patria, kita persembahkan untuk Tuhan dan untuk tanah air kita. Izinkan kami mengkonkretkan bentuk persembahan itu, supaya kita benar-benar mempersembahkan UHN kepada Allah dan juga kepada tanah air ini. Pertama, kepada rektor terpilih didukung oleh wakil rektor dan dekan dan semua senat, kami meminta dari mimbar ini, mari kita persembahkan baik kampus UHN Medan maupun kampus UHN Pematang Siantar adalah kampus yang paling bersih dan paling hijau selama 24 jam dari Senin sampai Minggu. Sebelum, pada saat dan sesudah kuliah, luar dan dalam. Itulah persembahan kita. Itulah yang paling mudah.
Yesus mengatakan siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Kebersihan adalah perkara kecil. Karakter adalah perkara besar. Kerajaan Allah adalah perkara besar. Mari kita setia, kita uji diri kita setia dalam perkara kecil. Kita jadikan dua kampus itu benar-benar bersih, luar dan dalam. Dari Senin sampai Minggu, sebelum, pada saat, dan sesudah aktivitas kuliah. Bersih. Itulah persembahan kita. Bagaimana mungkin kita bicara tentang hal-hal yang besar, sementara yang kecil-kecil tidak kita bereskan. Yang kedua, marilah kita persembahkan kampus UHN itu, baik Medan atau Siantar, sebagai kampus yang aman dan damai. Itulah persembahan kita. Itulah persembahan amang rektor yang baru. Itulah persembahan wakil rektor, persembahan senat, dan semua kita yang ada di yayasan. Kita persembahkan kampus ini menjadi kampus yang aman dan damai. Bagaimana caranya? Amang dan Inang lebih tahu. Tetapi kampus itu harus aman dan damai. Jika memang kebiasaan tawuran itu adalah akibat keputusasaan, mari kita rangkul mahasiswa kita yang telah putus asa itu dengan pelukan, dengan kasih sayang. Tapi bila kebiasaan tawuran itu oleh hal-hal yang lain, mari kita serahkan kepada Jenderal Panca Simanjuntak Kapolda. Tapi yang pasti, kampus itu harus aman. Amang, kami ulangi permintaan Dewan Pembina, mewakili 6 juta warga HKBP kepada Amang berdua. Kami minta supaya kampus itu aman dan damai. Dan itu tanggung jawab kita semua. Yang ketiga, mari kita persembahkan universitas kita dengan akreditasi yang paling baik, dengan unggul. Entah apapun istilah yang kita pakai, kampus yang membintang, universitas terkemuka, atau apapun itu, ukurannya adalah akreditasi. Mari kita jadikan akreditasi itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mau jadikan persembahan, tentu kita harus persembahkan akreditasi yang paling baik. Sebab itu kami meminta kepada kita semua, kepada semua senat, kepada semua dosen, kepada semua mahasiswa, kepada semua pengurus, pengawas, pembina yayasan, mari kita fokus kepada akreditasi sebagai persembahan kepada Tuhan. Konkret. Yang terakhir, mari kita persembahkan kampus kita untuk menjunjung nilai-nilai dan membangun karakter Kristiani. Biarlah dari kedua kampus itu, baik Medan atau Siantar, nampak bahwa ada sejumlah nilai yang kita junjung. Nilai fairness, nilai kejujuran, nilai kedamaian, nilai kerja keras, dan berbagai nilai-nilai yang sangat relevan untuk dunia yang maju ini. Dengan demikianlah Amang dan Inang, maka semboyan Pro Deo et Patria itu akan sungguh-sungguh kita hayati dan berlakukan. Yang ketiga dan terakhir, ayat kedua Roma 12 ayat 2 tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu benar-benar mengenali kehendak Allah, apa yang benar, yang baik, yang tepat, indah, dan bertanggung jawab. Gereja harus berubah, dan HKBP sudah berubah dan akan terus berubah. Perguruan tinggi HKBP yang didirikan oleh HKBP UHN juga harus berubah. Kita tidak bisa lagi mengatakan, oh baik gereja atau universitas itu jika berubah. Tapi kita harus mengatakan, tidak ada pilihan lain, memang kita harus berubah. Perubahan itu adalah kewajiban, adalah keniscayaan, adalah panggilan tugas bagi kita yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. 12 tahun yang lalu, kami pernah mengatakan, untuk HKBP, mubah, manang mago, berubahlah atau mati, atau hilang. Kami ingin mengulang lagi dari mimbar yang kudus ini, untuk semua kita termasuk untuk UHN, berubahlah. Saudara-saudara, siapa yang harus berubah?
Tentu yang pertama-tama harus berubah adalah hati dan diri kita. Memulai perubahan itu tidak harus kita mulai dari yang paling mudah, yang paling kecil dan sederhana. Tapi kita lakukan berulang-ulang terus-menerus di setiap waktu dan kesempatan. Perubahan itu terus-menerus kita lakukan. Dan salah satu ujian perubahan budi itu adalah perbaikan sistem keuangan. Bagi kita perubahan dan pembaharuan itu dimungkinkan karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita berubah, memampukan kita dibaharui dan membaharui. 160 tahun yang lalu, Opui Ingwer Ludwig Nommensen membawa perubahan besar dalam komunitas masyarakat Batak. Universitas HKBP yang membawa namanya, baik di Medan atau Siantar, marilah kita doakan juga menjadi agen pembaharuan itu pada masa kini dan masa mendatang. Untuk itu, semboyan Bapa gereja kita Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang membaharui adalah gereja yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus, harus terus berkumandang di hati dan pikiran saudara dan saya. Sekali lagi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang membaharui adalah gereja yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus, harus berkumandang. Biarkanlah itu selalu mengganggu di telinga, di hati dan pikiran saudara dan saya. Pro Deo et Patria. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, lihatlah kami. Pada hari ini, Opui Eporus, sesuai dengan statuta, akan melantik Rektor Universitas HKBP Medan, Dr. Richard Napitupulu, dan Rektor Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar, Dr. Mukhtar Panjaitan. Kami minta satu hal, berikanlah kesehatan yang baik kepada kedua pemimpin kami di universitas ini. Berikan hikmat yang berasal daripadamu untuk memimpin kampus yang besar ini, mewujudkan visi dan misinya, mencapai sasaran-sasarannya. Berkati semua senat, berkati semua komunitas UHN ini baik di Medan atau di Pematang Siantar. Dan berkati gerejamu HKBP. Ya Allah, sesuai dengan khotbah hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh satu hati menjadikan Universitas HKBP Nommensen ini menjadi persembahan gerejamu, persembahan kami semua kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan dengan senang hati demi nama Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 140, dengarlah Tuhan, kasihanilah.